Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas kisah tokoh Islam yang sangat disegani dalam dunia Islam. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like video ini, dan tekan tombol subscribe serta loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel ini. Ibnu Taimiyah, bernama lengkap Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin Al-Hadir bin Muhammad. Ia lahir pada tahun 661 Hijriyah di Haran, yang sekarang menjadi bagian dari Turki Timur. Keluarganya melarikan diri ke Damaskus ketika dia berusia 7 tahun. Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga orang-orang terpelajar. Abu al-Barkat Majd-din Ibn Taimiyah al-Hanbali, kakeknya dan Fakhr al-Dinnya, pamannya keduanya adalah ulama dari sekolah hukum Hanbali. Ayahnya, Syihab al-Din Abd al-Halim Ibn Taimiyah, menjabat sebagai direktur Madrasah Sukaria dan kemudian menjadi ketua Masjid Agung Damaskus. Ketiga saudara Ibnu Taimiyah juga dikenal karena ilmu dan keunggulannya. Ibnu Taimiyah menerima semua pendidikan awal dan sekolah di Madrasah Sukaria, Damaskus. Dia menjadi hafidz Quran di awal masa remajanya. Dia belajar ilmu fikih dan usulul fiqh dari ayahnya. Ia mempelajari karya-karya Imam Hanbal, Al-Halal, Ibn Qudamah dan kakeknya. Dia belajar di bawah lebih dari 200 ulama. Dia menghafal hadis dengan kepatuhan ketat terhadap narasi dan athar. Dia memiliki semua buku pengetahuan terbesar pada waktu itu. Ibnu Taimiyah mempelajari bahasa dan tata bahasa Arab di bawah At-Tuf dan menguasai kitab tata bahasa Arab karya Sibawayh. Jarang ada buku dalam ilmu-ilmu Islam kecuali dia akan menemukannya, dan Allah telah memberinya kemampuan untuk menghafal dengan cepat dan jarang lupa. Dia hampir tidak akan menemukan atau mendengar sesuatu kecuali bahwa itu akan tetap dalam ingatannya, baik dalam kata-kata atau makna. Seolah-olah pengetahuan telah dimasukkan ke dalam daging, darah, dan seluruh tubuhnya. Ibnu Taimiyah bahkan mempelajari matematika, aljabar, kaligrafi, teologi, filsafat, dan sejarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkatinya dengan pikiran yang begitu cemerlang sehingga seluruh pendidikannya selesai pada usia 20 tahun. Pengetahuan dan ingatan Ibnu Taimiyah sangat mencengangkan. Dia bisa meriwayatkan dan mengutip tak terhitung banyaknya ayat, hadits, sunnah, dan kejadian secara lisan. Karya-karyanya berjumlah 350 menurut Ibnu Qayyim dan 500 menurut Ad-Dahabi. Semua karyanya tidak bertahan, dan karyanya sebanyak 35 jilid tidak lengkap. Ibnu Taimiyah menulis buku pertamanya pada usia 29 tahun setelah menyelesaikan haji, yang disebut Manasik al-Hajj, Ritus Ziarah. Isinya kritik tentang semua inovasi yang dia perhatikan selama ziarahnya. Dia menulis buku keduanya di penjara. Dia pernah dipenjara karena memprotes Asaf al-Nasrani, seorang ulama Kristen, yang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.